Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya. Katanya sih muncul spekulasi Pak Sandi akan gabung ke P3 ya. Tahu-taunya ya ini diisukan bakal gabung ke P3. Sandiaga Uno malah ikut safari Ramadan bareng PKS. Mau jadi cawapres Anies. Itu yang menjadi pertanyaan. Saya kira tidak begitu kan ya. Karena dia lebih memprioritaskan koalisi perubahan begitu ya. Siapa dulu Anies Pak Sandi begitu ya. Terkait dengan hal spekulasi yang kemudian memojokkan ya dengan uang 50 miliar, masih ingat mungkin para netizen ya, tapi perlu diingat bahwa catatan hari ini ketika dia loncat kepada partai yang lain, wah ini agak kacau begitu ya. Dalam artian bahwa partai Gerindra yang kemudian dengan Pak Prabowo ya, Pak Sandi ya berminat menjadi presiden sudah tidak ada begitu. Kalau itu di Gerindra begitu, kecuali di yang lain begitu, bisa saja seperti itu begitu. Tapi nilai politik bisa dinamis ya, bisa saja ya Anies Sandi yaitu bisa bisa satu lagi di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, diisukan bakal gabung P3, Sandiaga Uno malah ikut safari Ramadan bareng PKS, mau jadi cawapres Anies Baswedan. Ini pertanyaan luar biasa begitu ya. Nggak apa-apa gabung, ntar disuruh lari-lari lagi ke 1000 titik ya. Jadi keingat kampanye paling aneh di masa lalu. Tim ses ya dan pendukungnya diajak lari-lari sampai ngos-ngosan. Semoga tim sesnya nggak trauma lagi diajak-ajak lari lagi. Ini PKS Sejahtera, partai ini terasa perjuangannya dan selalu konsisten di parlemen bisa membawa harapan ke depan untuk bangsa dan rakyat ini lebih baik ya. Ini peluang ya di kalau masuk ke P3 jadi apapun kecil. Jadi lagi ya PKS ngebet banget sama calon yang nambah doktoral Anies dari manapun. Nggak jelas orang ini, dia mau yang penting menjabat. Waduh ya, Pak Timbul bakal murka kalau seperti ini ya. Lagi cari-cari tempat yang bisa dicantol ya. Kalau ingin gabung jangan ke PAN, jangan kemudian ke P3 begitu kan. Gabung ke Partai Nasdem, ke PDIP, bisa saja di situ begitu kan, untuk mendongkrak ya partai-partai yang punya kekuatan terbesar di situ begitu. Lagi cari-cari tempat yang biasa cantol. Haha, Papa Oleng ini permainan catur semakin seru ya. Kapal mulai oleng, bersiaplah ya. Akan ada perubahan besar. Ini apa yang saya bacakan, pro dan kontra begitu ya. Sudah beda haluan, malas ya. Tekor kalau ikut barisan situ. Ada pro dan kontra begitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Pak Sandi itu bisa ikut ya? Safari Ramadan bareng PKS ya. Apakah PKS menginginkan Pak Sandi begitu? Itu yang menjadi pertanyaan dasar hari ini. Kalau ingin gabung ke Pak Sandi wajar ya, tidak menjadi masalah karena ini adalah politik kita begitu. Tapi secara etika politik ya, dengan Pak Gerindra, dengan Pak Prabowo begitu kan, dia kan masih menjadi kader dari Partai Gerindra. Muncul spekulasi dari Partai Gerindra bahwa Pak Sandi akan berlabuh kepada Partai P3 atau kepada Partai PKS begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di beberapa tatanan Gerindra sendiri begitu, sampai ya partai kader Gerindra sendiri berbicara tentang Pak Sandi begitu. Artinya selama ini kemarin kok enjoy aja Pak Sandi dengan Pak Prabowo begitu. Jadi artinya apa, selama ini kalau ingin Pak Sandi ngebet menjadi calon presiden ya, tapi ya seharusnya kita tahu dulu begitu entah ya elektabilitasnya seperti apa, prestasinya seperti apa, kan begitu logikanya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Ini diisukan bakal gabung ke P3, Sandiaga Uno malah ikut safari Ramadan bareng PKS. Malu jadi cawapres Anies. Mau jadi cawapres Anies, maaf ya. Mau jadi cawapres Anies. Ini pertanyaan luar biasa. Dikutip dari Gelora ya, Sandiaga Uno membukakan ya dirinya dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam pemilu di 2024 mendatang. Hal tersebut secara tersirat disampaikan saat menjawab kemungkinan dirinya terkait kesediaannya jika maju dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ya bisa saja bergabung lagi begitu kan. Tapi kalkulasi hari ini kan apakah tidak kecewa selama ini begitu ya. Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Bang Sandi begitu kan dengan Anies Baswedan di DKI Jakarta, apakah bisa begitu? Ya pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian tidak menentukan arah begitu kan ya. Bahkan ini disebutkan kalau ingin
ingin ngebet menjadi calon presiden, setidaknya persiapkan dari awal begitu. Ini kan kader partai begitu. Secara etika politik gimana nantinya, kecuali keluar dari hari ini begitu ya. Dalam kesempatan itu ia menyatakan ya menyerahkan sepenuhnya keputusan politik kepada pimpinan partai. Saya yakin ya pimpinan partai politik seperti Ustadz Saihu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI, dan saya percaya proses ini masih berjalan selama 6 bulan ke depan. Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, sholat istikharah dan semua harus dengan restu pimpinan, katanya seperti dikutip dari Antara saat menghadiri agenda di Yayasan Karawang Bekasi Medan ya di Cikarang Pusat ya pada Sabtu. Jakadain Pusat ya. Bahkan ini selain ini Sandiaga juga mengemukakan ya bahkan masih menunggu izin dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapatkan restu. Lalu kemudian mau berlabuh ke siapa begitu kan ya? Apakah Partai Demokrat dengan Nasdem akan menerima Pak Sandi begitu kan ya? Ya memang Anies Sandi orang-orang religius begitu. Ya kalau menurut saya pribadi ya ambil di luar itu begitu. Ya kecuali memang nanti kalkulasi politiknya begitu ya, bisa dipersiapkan nanti di 2029 begitu. Bahkan dalam kesempatan tersebut Sandiaga yang menjalin silaturahmi dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengemukakan jika saat Ramadan tahun ini akan banyak menangkap aspirasi masyarakat dan mencoba ya mencarikan solusi. Selain itu, utamanya ekonomi, bagaimana kita bisa melihat ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan telah menampung aspirasi tokoh masyarakat, para ulama dan kiai, termasuk harapan-harapan para presiden ya PKS Saihu. Bahkan saat saya sangat mengapresiasi PKS yang selalu ada di garda terdepan, mendukung kami dalam selalu berinteraksi dengan masyarakat, menghasilkan program-program konkret yang disarankan langsung dan menjadi solusi untuk masyarakat, katanya. Bahkan sementara itu Presiden PKS Ahmad Saihu mengungkapkan jika tugasnya saat ini mencarikan ya pasangan untuk Anies Baswedan dengan pertimbangan khusus melalui silaturahmi ke tokoh-tokoh bangsa. Bahkan dia menyebutkan ya kalau nanti takdirnya bersama Bang Sandi Sandiaga Uno moga-moga aja, karena kalau dia di tingkat partai kita sudah dapat Pak Anies, tinggal cari pasangan. Memang di banyak survei diunggulkan seperti Pak Anies ya, Pak Sandi dan Pak AHY. Tinggal nanti kita berikhtiar jodohnya dengan siapa. Mudah-mudahan ketemu jalannya. Jadi menurut saya pribadi dengan Pak Sandi saya agak bingung begitu, agak kekalahan itu sudah di depan mata. Kenapa? Karena sama-sama religius, sama-sama berkiprah di DKI Jakarta begitu. Ya kecuali Pak Anies Baswedan dengan Bu Khofifah di situ begitu, atau dengan Mas AHY di situ begitu. Itu menunjukkan bahwa ya kekuatan itu berada di situ begitu. Ya kalau menjadi oposisi dengan koalisi itu sangat menarik begitu ya. Tetapi saya pikir bahwa ya Pak Sandi memang bergabung ke pemerintah hari ini begitu. Tapi dampaknya di pemerintah saat ini wah sangat sulit sekali untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Kecuali hari ini persiapkan untuk di 2029 begitu ya, dalam artian bahwa ya pemilu tahun depan begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya Anies Baswedan sudah mengunci sebenarnya siapa wakilnya begitu. Tapi ya kalau disodorkan PKS masih menyodorkan Pak Sandi, saya rasa perkembangannya ya kekalahan itu sudah di depan mata begitu. Karena apa? Karena tahu sendiri Pak Sandi begitu kan, loncat sana loncat sini, ini yang dihitung begitu. Jadi publik sudah tahu siapa wakilnya Anies Baswedan. Ya kalau hanya loncat dari Partai Gerindra sana sini ya tidak konsisten kelihatannya, cari ingin ngebet menjadi calon presiden. Iya kalau menang, kalau tidak menang bagaimana begitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan ya. Kalau di Gerindra ya Pak Sandi harus keinginannya sudah terkubur di situ begitu, karena Pak Prabowo maju di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat menurut saya pribadi Pak Sandi tetap di Gerindra biar tetap dia eksis begitu kan ya. Siapa tahu ketika nanti Pak Prabowo sudah misalnya kalah ya, tahun depannya lagi ada pemilihan begitu 5 tahun lagi ya bisa saja dimajukan di situ begitu. Tetapi inilah politik ya, bisa cair bisa tidak. Kita tunggu saja dari masyarakat bagaimana di tatanan demokrasi kita begitu kan, politik kita begitu. Ada sesuatu yang memang masih dinamis begitu, bisa diharapkan begitu, entah di koalisi siapa ya. Kalau ingin bagaimana kalau dengan Puan Sandi, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Itu banyak menginginkan bahwa ada Puan Sandi di situ ya. Saya rasa perkembangan itu sangat menarik begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.